Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biadadi man sholali wa sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayusholali wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amarta ayusholali. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula hormati, yang kami hormati guru-guru kami, yang kami hormati ulama-ulama kami, yang kami hormati seluruh jamaah salat subuh Masjid Ahsan PT Dwi Warna Karya yang berbahagia. Ada yang sedih, Bu? Wah, alhamdulillah, semua bahagia ya. Alhamdulillah. Rabbi shlali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Gimana kabarnya Pak, Bu? Yang Jawa dumateng Bapak Ibu pripun kabare? Sae? Alhamdulillah. Mas-mase, Mbak, gimana kabarnya? Ada yang sakit hati, sakit jantung, sakit jiwa? Sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman Islam kepada kita semua sehingga menggerakkan hati kita untuk bisa hadir sholat berjamaah di masjid yang kita banggakan ini bersama ya. Walaupun di kebun ya Pak Bu ya, sunyi jam segini ya, tetap kita bisa laksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Yang bisa melaksanakan sholat itu sesuatu yang sangat luar biasa, Bu. Di antara umat manusia, banyak di antara kita ada yang disibukkan dengan tidurnya, ada yang disibukkan dengan pekerjaannya, ada yang disibukkan dengan keluarganya, ada yang disibukkan dengan kehidupannya satu dengan yang lain, hingga lalai melaksanakan sholat. Jadi kita ini bisa hadir saja sudah Masya Allah nikmatnya. Kita bisa melaksanakan sholat itu bisa tenang rasanya, adem rasanya. Nabi itu dulu melaksanakan perjalanan malam, disebut dengan disebut dengan Isra, yaitu perjalanan malam. Tapi zaman kita sekarang juga ada Isra, Pak. Isra-nya itu perjalanan malam. Ya, ada yang sholat Isya datang ke masjid, ada yang sholat subuh datang malam hari. Itu salah satu bukti bahwa cinta kita kepada Rasulullah. Kita ikuti apa yang pernah dilakukan dan dialami oleh Nabi dengan versi kita sekarang. Ya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, dengan keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman akhir nanti Pak Bu, namanya memohon syafaat Nabi itu berebut. Ada yang bisa lari, ada yang bisa duduk ya sambil ngesot, bahkan wallahu alam ya Bu ya. Barangkali ada yang guling mungkin ya. Karena di dalam proses penghitungan itu sangat luar biasa. Guru kami itu menceritakan di zaman akhir, saking mengharapkan syafaat Nabi itu, ada yang orang itu yang tenggelam karena keringatnya. Ya, karena saking mungkin dosa ya. Ada dosa
dia merasakannya panas matahari dan dia tenggelam karena keringatnya itu. Kata guru kami seperti itu. Maka berhati-hatilah bersikap, berhati-hatilah bertindak, karena segala sesuatu akan terbalaskan ya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Maka syafaat Nabi ini, maka ketika melaksanakan kehidupan jangan lupa bersolawat ya, supaya adem uripe, supaya ayem nggih. Mungkin niku ojo sampai lali nggih. Ya Bu ya. Yang Banjar artinya tuh gini Bu, jangan sampai lupa gitu Bu ya. Bersolawat itu penting untuk mengharumkan jiwa kita. Guru kami itu pernah, dia sepuh kali. Setiap dia menyampaikan, dia bilang gini, nak, cucuku, muridku yang kucintai, kusamakan derajatnya dengan anak-anak kandungku. Kusampaikan berulang kali, ketika engkau berdoa jangan sampai kau lupa bersolawat kepada nabimu. Lek mangkat dhewe ki ngadep Gusti Allah ki apa doyone dhewe nggih Pak Bu nggih. Nggih kadang mau salat oyo-oyon ki kaya ya enek males, ya enek kurang semangat, ya enek sing kadang cepet-cepet perkara urusan dunia. Nah, maka hendaklah tetap bersolawat ya. Jamaah salat subuh rahimakumullah ingkang kula hormati, yang saya hormati, yang saya banggakan, abang-abang, mas-mas, adik-adik, yang Bapak guru nggih. Bapak guru banggakan. Teng sekolah niku ngeten, Bu. Di dalam kelas tuh saya setelah mengajar selalu mengingatkan anak-anak, jangan lupa diperbaiki, yang salah diperbaiki, nanti dikumpul akan dicek satu-satu. Pesan saya ini kalau dipahami akan nandes atau nucuk di hati sangat dalam. Ya, kalau di kelas mungkin saya yang perbaiki, salah ya dihapus, tulis yang baru. Tetapi ketika kita sudah di akhirat, itu beda cerita. Kita di akhirat, kesalahan akan dihukum. Ono cerita sing jenenge api neraka. Kalau manusia sudah masuk dalam neraka, maka yang ia dapatkan adalah kenikmatan hukuman. Nah, guru-guru kami dulu di sekolah itu mengajarkan gini, seringan-ringannya hukuman neraka yaitu ketika api neraka diletakkan dalam kakinya, maka mendidih otaknya. Itu paling ringan, Bu. Lele ada cemplung nih, masukkan dalam neraka karena kesalahan kita, lalu mendidih seluruh tubuh kita, kayak apa sakitnya. Maka itu dalam pesan-pesan itu saya selalu mengingatkan setiap masuk, kecuali pas lupa ya. Kalau pas lupa ya mohon ya diingat yang kemarin ya. Kalau hari ini nggak sampaikan itu ya pasti, tapi saya sering menghilang gitu. Kalau yang salah segera diperbaiki, akan dicek satu itu selalu saya ingatkan ya. Kalau nggak mengingatkan berarti pas lupa gitu ya. Jadi itu ya. Ini dalam kesempatan ini saya akan membahas ini sedikit saja tentang surah Al-Kafirun. Ngeri Bu ya, ada judulnya ngeri, kafir. Nah, padahal pesan ini Allah mengajarkan kita tentang ketentraman hidup umat manusia. Ya, hidup kalau mau ayem, mau tentrem ya toleransi. Jenenge iman iku hidayah. Ada orang kita paksa, ayo masuk Islam. Kalau ndak mau saya bunuh. Ya namanya orang ndak mau ya nggak bakal mau. Yang sudah Islam, yang mau keluar Islam saya beri hadiah. Walaupun hadiah segunung emas,
Kalau imannya sudah nancap dalam kalbunya, dalam perasaannya, maka tidak akan tergoyahkan. Insya Allah. Tapi dalam ayat ini seringkali di antara kita untuk mengambil keuntungan pribadi, yaitu mengkafirkan orang lain. Ya, sungguh bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang disampaikan Gusti Allah ingatan. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya ingatan Bu nggih kurang lebih ya. Lek keliru diperbaiki sareng diperbaiki sama. Tapi ngeten Bu, sing kula pelajari artinya ngeten. Untukmu agamaku, untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi lek wis ampun agamane dhewe nggih kanggo awake dhewe. Agamane sampean kangge sampean. Ayat niki zaman biyen niku kangge mbantah kangge napa argumen tiyang ora napa kuyang napa nggih. Intine tiyang kafir niku berselisih kare angkatan Nabi. Nggih. Kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kafir ngenyang itu bahasanya apa ya dalam bahasa kita ya? Nawar. Hari ini aku ikut agamamu, aku ikut sholat, aku ikut ibadah orang Islam. Hari besok kalian ikut aku. Gitu. Nah, mereka mengajak kita berkolaborasi, collab ngoten. Ibadahnya gentenan. Lalu Nabi menyampaikan dengan tegas, dengan lugas, singkat dan dapat dipahami dengan sejelas-jelasnya, yaitu gimana? Lakum dinukum waliyatin. Niku ucapan Allah disampaikan ke Nabi menyampaikannya ke masyarakat, ke orang-orang pada masa itu. Nggih. Iku ucapane Allah Subhanahu wa taala, sanes ucapane Nabi. Lek ucapane Allah niku disebut firman, yang disebut saiki kitab Al-Qur'an. Lek ucapane Nabi niku disebut hadis. Nah, hadis niku fungsine njelaske Al-Qur'an sing mimana Al-Qur'an niku dereng saged dipahami oleh masyarakat umum. Jadi Al-Qur'an niku menjelaske contohnya carane salat pripun, carane poso pripun. Karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan gamblang, maka perlulah al-hadis. Oke, supaya masyarakat niku saged memahami Al-Qur'an dengan ilmu, dengan tatanan yang benar. Nah, di situ dijelaskan bahwa ayat ini sering didengar, tetapi sayangnya kadang dipahami secara keliru. Ada yang menganggap ayat ini sebagai pembenaran untuk bersikap kasar, merendahkan orang lain, bahkan mendiskriminasi orang yang beragama berbeda dari Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku dengan agamaku, agamamu dengan agamamu, hidupku dengan hidupku, hidupmu. Kamu sana aja, jangan ikut-ikut aku. Gitu. Makanya sosialnya jadi tidak baik karena keliru memahami ayat Al-Qur'an. Padahal ayat ini maknanya justru sebaliknya. Surah Al-Kafirun turun untuk menegaskan keteguhan akidah Islam, bukan mengajarkan kebencian. Nabi Muhammad SAW menolak ajaran kompromi. Okay? Menolak ajaran kompromi dalam pelaksanaan ibadah. Mulanya gini, kita sebagai orang muslim dilarang masuk ke dalam ritualnya
agama lain. Contohnya ngeten, dalam acara besar biasanya kan kita yang di PT ini Ibu, misalnya lagi rapat kunjungan, nggih napa lek teng sekolah nggih BIMTEK ngoten. Kalau di perusahaan seperti biasa kita itu adanya kunjungan seperti supervisi. Kadang kan kita di awal kegiatan dipimpin doa, kadang-kadang yang mimpin itu pimpinan kita yang agamanya non-muslim. Kemarin itu ada bos kita dari Malaysia, dia menyuruh anaknya, dia agamanya apa? Agamanya Kristen. Maka ketika dia berdoa kita tidak boleh mengaminkan. Ketika kita mengaminkan artinya kita menyampuri agama dia dan menyampurkan agama kita. Jatuhnya apa? Jadinya musyrik. Kenapa musyrik? Karena Tuhan yang dimaksud kita dengan dimaksud mereka berbeda. Ketika kita mengaminkan doa dia, artinya kita membenarkan Tuhan dia. Nah itu sangat berbahaya kalau keliru dalam memahami firman Allah. Jadi sekolah itu penting, ngaji niku penting Bu. Kadang orang ngomong gak sekolah wong iso sugih kok Pak. Orang ngaji wong iso sugih kok Pak. Karena belajar itu bukan untuk mencari kekayaan, tetapi mengubah pola pikir, pengetahuan dan kualitas hidup. Kadang-kadang orang kurang belajar itu lebih berbahaya. Kadang niatnya nolong, malah merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Orang bodoh niku sangat berbahaya loh Bu. Lebih berbahaya orang bodoh daripada orang jahat. Kalau orang jahat bisa diprediksi. Kalau dia jahat pasti untuk menguntungkan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Tapi kalau orang bodoh merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Dan itu dia nggak ngerti. Itu bahayanya. Maka ayat ini memberikan ketegasan kepada kita kalimat kafir. Kalimat kafir dalam Al-Qur'an niku adalah istilah akidah, bukan hinaan kepada orang lain. Kafir diartikan niku ngeten, yang belum beriman kepada ajaran Islam, bukan berarti boleh disakiti, bukan berarti boleh direndahkan, bukan berarti boleh dikucilkan. Islam sangat tegas dalam akidah, namun sangat lembut dalam muamalah. Muamalah niku diartikan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dengan manusia. Ya, biasanya kita dengan saudara kita. Saya ada teman-teman itu. Ada ibu pendeta, misalnya ibu Helma, pastor. Ya kan? Kadang-kadang ada panen sayur. Pak Abdul, sayur. Ini buat Pak Abdul. Kadang-kadang saya ada rezeki. Bu, ini ada oleh-oleh dari acara tadi, majelis. Bagi niku disebut muamalah, ngoten nggih. Islam niku sangat lembut dalam muamalah. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin itu mengajarkan kita 3 hal penting. Nggih. Kita ingat sama-sama nggih, Bapak Ibu, Adik Mas. Dalam belajar kadang kita ada yang ngantuk. Motone ngriyip engko bar ngaji malih benter nggih. Sing ngantuk alhamdulillah, sing gak ngantuk nggih wasyukuri nggih, karena ngantuk niku rezeki. Lanjut nggih. Lanjut. Alhamdulillah nggih. Ayat lakum dinukum niku mengajarkan 3 hal. Yang pertama keteguhan iman, bahwa ibadah tidak boleh dicampur adukkan. Nggih, lek adewe ibadah, lagi doa, lagi melaksanakan ibadah, maka kita cukup dengan agama kita. Contohnya ketika orang lain sedang berdoa dengan agama yang berbeda dengan kita tidak boleh mengaminkan.
Nah, kalau orang lagi merancangkan acara keagamaan yang berisi ritual misalnya, nah, mereka kadang ada ini di tempat kita ini ada saudara-saudara kita dari agama Nasrani melaksanakan acara, diundang acara ulang tahun, isinya ritual agama Nasrani. Dia ibadah pembacaan kitab, kadang dengan syair-syair lagu-lagunya, kita tidak boleh hadir dulu. Pak, berarti acara hadir dengan orang muslim nggak boleh? Bukan gitu, nggak boleh itu kita hadir saat mereka ritual. Di ritual ada prosesi ibadah. Nanti kalau sudah selesai mereka hadirlah, ikutlah bersenang-senang, silaturahmi, makan. Jadi tidak ada unsur agama disebut muamalah. Saudara-saudara kita ini di sini baik-baik kok. Ya, kalau tahu kita orang muslim pasti makanannya dibedakan. Dibedakan. Oh, ini untuk orang muslim, dibeli atau disuruh masak orang yang muslim. Agama yang mereka misalnya bisa makan ya yang sebelah sana gitu. Dipisah, tempatnya pun dipisah. Toleransinya cukup baik. Dan kita sebagai umat Islam harus memahami ayat-ayat Allah dengan baik agar tidak menghancurkan hubungan sosial kita. Ngoten nggih, sepindah. Yang nomor 2 niku toleransi. Toleransi niku napa? Batas. Nggih, Pak. Batas. Pundi sing sae dilakukan. Misalnya ketika orang lain lagi rumahnya kebakaran, misalnya gerejanya kebakaran, kita bantu memadamkan gereja tapi bukan ibadahnya. Itu boleh. Temennya lagi sakit dikunjungi, dijenguk. Diberi makanan supaya bahagia, ya cepat sehat. Tapi kalau sudah masuk dalam ritual, mohon maaf, mohon izin, jangan sampai kita ikut campur walaupun sekecil biji jagung. Nggih. Aku cuma bantu gitar kok, Pak. Ya boleh karena di dalam itu pas prosesi ritual. Itu nggih. Toleransi ku menghargai. Di dalam menghargai niku ada yang namanya batas, ngoten nggih. Yang ketiga, nilai apa yang kita pahami dalam firman Allah niki, yaitu akhlak. Tidak semua hal bisa kita ikut campuri. Karena ada hal-hal tertentu memang sudah selayaknya kita menghargai dan tidak ikut campur. Itu nggih. Sebagai orang muslim, tugas kita bukan menghakimi, nggih. Menghakimi. Paham? Menghakimi ngeten lho. Menghakimi iki lek bahasa anak sekarang itu ngejas ngeten lho. Nggih, ngejas. Bahasane iki mendiskriminasi satu gitu. Dikucilkan gitu kayak anak tiri, nggih. Anak tiri sing gak disayang. Ngoten. Sing gak salah. Gitu dipojokkan gitu. Nggih. Anak tiri yang gak disayang dipojokkan. Biasanya napa? Siyo ngoten. Ora oleh. Kita sesama umat manusia tidak boleh mengucilkan orang lain, apalagi anak, apalagi keluarga. Jangan sampai gitu nggih. Sebagai orang muslim, tugas kita bukan menghakimi, apalagi membenci, nggih. Tetapi menunjukkan keindahan Islam melalui sikap, tutur kata dan perbuatan niku bentuk dakwah. Lek mboten saged ceramah ya ora usah ceramah. Sing iso ae, sampean salat ae ngono. Wong lek ndelok sampean salat rajin seneng. Lek seneng iku iso melok. Sudah ngelihat sampean seneng baca sholawat, orang senang, nanti bisa ikut itu sudah bentuk dakwah, ngoten nggih.
semampunya, tapi juga harus belajar hal baru. Gak bisa tahajud, ya belajar setahun sekali, ya gak apa-apa. Ya kadang-kadang kita nanti juga perlu merenung. Apa merenung? Merenung adalah introspeksi di diri gitu, menginjak waktu yang sudah larut siang, kita sama-sama bekerja, semoga diberi keselamatan, diberi kesehatan, pulang lagi ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat, gajian artinya senang. Allahumma amin. Kalau ada rezekinya dibagi sedekah, gak usah jauh-jauh, ada ponaan kasih 20.000 nih buat jajan, sudah sedekah, itu sudah membahagiakan orang lain, bernilai ibadah. Mungkin itu, semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Ngaji kita hari ini kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Sebelum itu kita baca doa sama-sama ya. Doa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi wafaqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad biadadi man sholali wa sholli ala sayyidina Muhammad biadadi man lam yusholali wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amarta ayu sholali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari kami, kurang lebihnya kita perbaiki bersama. Pak Abdul, ini kan ada yang keliru. Nah, disampaikan dengan baik, supaya nanti orang lain yang mendengar sampai nasihati saya. Nanti kalau caranya salah, kadang-kadang bukan saya yang marah, tapi jamaah lain. Kok ngomongnya gitu ke Abdul? Gak baik itu. Nah, jadinya perselisihan. Disampaikan dengan baik, itu sama-sama kita menasihati, sama-sama kita mengingatkan, kita koreksi bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.